Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah salat zuhur Masjid An-Naml yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalam kesempatan siang hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majlis kita ini menjadi majlis ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Karena ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang didasarkan ilmu, kata Allah dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah taala, kita lanjut pembahasan kita. Yang terakhir kita bahas tentang wajibatus salat atau hal-hal yang diwajibkan di salat yang harus kita lakukan. Kalau kita lupa, bisa kita diganti dengan sujud. Cuma kalau rukun salatnya tetap harus diselesaikan. Jadi rukun itu enggak diganti dengan sujud. Yang diganti dengan sujud sahwi adalah sunnah muakkad, atau di dalam bahasa lainnya wajibnya salat atau wajibatus salat. Wajib yang harus dilakukan di salat itu adalah bisa diganti dengan sujud sahwi. Kemarin kita sampaikan contohnya, misalnya seseorang imam atau seseorang makmum atau seseorang yang salat sendiri, dia lupa, enggak melakukan atau enggak duduk tahiyat pertama, dan dia berdiri langsung ke atas, lanjut ke rakaat yang ketiga. Dia lanjut saja ke rakaat ketiga, cuman sebelum dia tahiyat atau dia tahiyat sebelum dia salam, dia sujud 2 kali. Sujud adalah namanya sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu mengganti tahiyatnya yang dia lupa. Cuma kalau kita melupakan satu rukun dari rukun salat yang pernah kita bahas, itu 14 rukun, itu nggak bisa, harus ditunaikan rukunnya. Dan bukan kita membatalkan salatnya, ya. Kita bukan membatalkan salat, ulang lagi salatnya kalau kita lupa rukun. Kalau kita lupa rukun, dari di situ kita lupa rukunnya, kita balik lagi ke tempat itu dan kita lanjut lagi salat kita. Misalnya, saya lupa sujud. Sujud itu ada 2. Saya lupa satu sujud. Misalnya sujud yang kedua saya lupa. Pas saya ke rakaat ketiga baru ingat, sudah berdiri ke rakaat ketiga baru ingat. Saya harusnya balik lagi, duduk antara 2 sujud, dan saya sujud yang kedua baru bangkit lagi melanjut ke rakaat yang ketiga dan nanti ke 4 kalau salat zuhur atau asar. Ya. Jadi kalau perlu kita membatalkan salat, ulang lagi salatnya. Jadi cukup bisa balik ke tempat yang terjadi salahnya. Habis itu dilanjut rakaatnya, dan kalau kita sudah melakukan satu rakaat yang terjadi ya sebelum terjadi salahnya, itu dianggap rakaat itu adalah enggak sah. Jadi dilanjut rakaat berikutnya 3 dan 4, baru sesudah salam baru sujud sahwi 2 kali. Dan nanti insyaallah di waktu yang lain kita akan bahas sujud sahwi. Ya, kenapa itu terjadi sujud sahwi? Apa hikmahnya sujud sahwi? Nanti kita insyaallah bahas sesudah pembahasan salat. Jemaah rahimakumullah taala, hari ini kita masuk di dalam sunnah di dalam salat. Sunnah di dalam salat. Jadi kita di awal katakan salat itu terbagi dari rukun, sunnah muakkad,
atau sunnah yang ketiga sunnah ghair mu'akkad. Ya. Atau di buku yang lain bisa ketemu adalah rukun, wajib salat, wajibatus salat, dan sunnah di dalam salat. Hari ini kita bahas sunnah di dalam salat. Bukan sunnah salat ya, sunnah di dalam salat. Sunnah-sunnah yang terjadi atau yang dilakukan kalau kita salat. Memang sunnah di dalam salat itu adalah kalau kita lupa, nggak perlu diganti dengan sujud sahwi. Ya, cuman kalau kita sengaja meninggalkan juga kalau ada terjadi darurat atau terjadi hal yang misalnya orang buru-buru misalnya, itu masih boleh meninggalkan sunnah yang ada di dalam salat dan gak diganti dengan sujud. Ya, cuman lebih baik kalau kita gak ada gangguan apapun, ya kita bisa melakukan semua sunnah di dalam salat, itulah lebih baik. Yang pertama, kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita mensempurnakan salat kita menjadi salat yang sempurna. Jemaah rahimakumullah ta'ala, sunnah di dalam salat terbagi dua. Yang pertama adalah sunanus salatil qawliyah, sunnah salat yang di dalam bacaan. Ya. Yang kedua adalah sunnah di dalam salat yang fi'liyah. Fi'liyah itu adalah gerakan. Jadi sunnah di dalam salat jamaah rahimahullah ta'ala terbagi dua. Sunnah qauliyah yang bacaan, dan yang kedua adalah sunnah fi'liyah, itu gerakan. Jamaah rahimahullah ta'ala, amma sunnah al-qauliyah, kita hari ini mungkin bisa menyelesaikan dulu sunnah yang qauliyah, yang bacaan. Nanti kita akan lanjut kalau ada waktu dengan sunnah fi'liyah gerakan. Yang pertama adalah doa iftitah atau doa istiftah. Doa yang dilakukan sesudah takbirat al-ihram. Ada 3 doa yang semua sanadnya itu jadi ada sunnah yang qauliyah. Yang pertama adalah doa iftitah atau doa pembukaan salat. Ada 3 doa dan ada juga 2 doa untuk salat malam atau salat tahajud. Cuman yang Rasulullah SAW adalah 3 doa ya di waktu iftitah. Silakan kita memilih satu. Boleh dibaca 3 ayat. Lebih baik adalah setiap salat kalau kita hafal 3-3-nya, setelah salat 3. Misalnya salat zuhur tadi 1, nanti salat asar 1, nanti salat maghrib 1, nanti salat isya balik dengan yang zuhur, atau nanti salat sunnah balik dengan yang dibaca di salat asar. Itu menjadikan khusyuk kita lebih baik di dalam salat. Ya. Jemaah rahimakumullah ta'ala, apa itu 3? Yang pertama adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min al-khataaya kama tunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma aghsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Itu yang pertama. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah
Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak ismak wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa anta. Yang ketiga adalah wajjahtu wajhi. Ini semua aku. Ya, wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Gak ada qul ya, langsung inna salati. Kan ada yang dibaca dengan qul inna salati wa nusuki. Langsung inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwal. Ada yang bisa dari awal Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila, baru wajah. Ini namanya doa iftitah. Jadi kalau kita lupa doa iftitah, tak perlu sujud sahwi. Kalau ada darurat kita tinggalkan, tak perlu. Contoh, misalnya saya datang masbuk, ya, datang masbuk sudah 3 salat, sudah mungkin imamnya baca, saya nggak perlu baca doa iftitah, langsung baca Al-Fatihah. Situ boleh ditinggalkan. Kenapa? Jangan sampai kita baca doa iftitah, ya Al-Fatihah nggak dibaca, padahal kita sudah bahas Al-Fatihah itu adalah rukun. Membaca Al-Fatihah itu adalah rukun. Makanya kalau kita datang dari awal salatnya, ya baiknya kita baca doa iftitah. Begitu juga kalau misalnya salat sunnah, kita datang waktunya sudah sempit, ya kita Allahu Akbar langsung baca Al-Fatihah, itu nggak ada masalah. Cuma kalau waktunya masih ada, lebih baik juga dibaca doa iftitah. Makanya doa iftitah itu adalah termasuk sunnah. Kalau lupa, ya tak perlu sujud sahwi. Kalau kita ada hal yang darurat, itu adalah boleh ditinggalkan. Misalnya kita lihat salat tarawih, kan kalau salat tarawih di bulan Ramadan, perhatikanlah ayat Allahu Akbar langsung Al-Fatihah. Alhamdulillah. Cuman lebih baik itu adalah kalau waktunya luang, waktunya banyak, kita boleh dibaca. Boleh dibaca doa iftitahnya, karena itu adalah kesempurnaan salat. Jemaah rahimakumullah taala, 3 doa yang tadi kita sebutkan itu adalah baiknya dipilih satu. Setiap salat kita bisa dibaca sesudah takbirat al-ihram. Sesudah takbirat al-ihram. Oleh karena itu jamaah rahimahumullah ta'ala, jadi lebih baik kalau kita buru-buru misalnya, lebih baik kita bisa meninggalkan doa iftitah daripada kita buru-buru di dalam gerakannya. Kalau misalnya saya ruku'nya nggak sempurna, mohon maaf i'tidalnya, saya bangkit dari ruku' sami Allahu liman hamidah, nggak balik seperti sempurna. Waktu berdirinya langsung sujud, itu malah bisa membatalkan salatnya. Makanya kalau kita agak buru-buru sedikit, ya tinggalkan, bisa ditinggalkan doa. Jemaah rahimakumullah ta'ala, yang kedua adalah at-ta'awudz, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu adalah sunnah. Dan baiknya di rakaat pertama. Ya, rakaat pertama disunnahkan untuk dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu adalah di rakaat pertama.
Yang ketiga adalah al-basmalah, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim disunahkan untuk di setiap rakaat. Mulai Al-Fatihah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pendapat. Ada yang di salat maghrib, salat isya, dan salat subuh. Ada yang mengeraskan bacaan Bismillah, ada yang mensirkan. Dua-duanya ada dalilnya dan dua-duanya pernah Rasul melakukannya. Cuman yang lebih banyak Rasul melakukannya sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu adalah kebanyakan mereka itu enggak mengeraskan baca. Makanya kan terjadi pendapat antara ulama apakah Bismillah itu ayat dari Al-Fatihah atau cuma pembukaan surat. Ya, itu terdapat, ini perlu pembahasan yang panjang nanti di waktu lainnya. Makanya ada dua dalilnya yang dikatakan bisa dikeraskan. Jadi yang mengeraskan bacaan Bismillah itu bisa, yang menserkan juga boleh. Cuma kalau kita lihat hadis Rasul SAW adalah banyak yang Rasul mensirkan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma tetap dibaca karena itu adalah sunnah di dalam salat. Ya, sunnah di dalam salat. Yang keempat adalah qaul amin, mengucapkan sesudah selesai Al-Fatihah, mengucapkan amin, bukan amin, ya, amin. Karena itu gak ada sukunnya, gak ada tasdidnya, ya, gak ada panjang harakatnya, gak terlalu panjang, jadi cukup amin. Ya. Apakah itu imam? Apakah itu makmum? Apakah itu salat sendiri? Harus sunnahnya mengucapkannya. Walaupun antum salat sendiri, tetap sudah selesai Al-Fatihah mengucapkan amin. Ya. Jadi jangan bilang, oh di belakang saya gak ada makmum, apa yang mengucapkan amin? Ya tetap. Walaupun saya tadi katakan untuk imam, untuk makmum, untuk orang yang munfarid atau salat sendiri. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala amin atau fa inna man wafaqa qawlahu qawla al-malaika ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis diriwayatkan oleh Imam. Di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan amin sesudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan ucapannya amin itu bersamaan dengan ucapannya malaikat, Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Padahal tadi kita katakan amin itu adalah sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Makanya usahakan setiap salat kita mengucapkan amin, walaupun kita sendiri, walaupun kita salat. Jemaah rahimahullah ta'ala, yang kelima adalah qira'at surah ba'da al-Fatihah, membaca surat sesudah surat Al-Fatihah. Ternyata surat sesudah Al-Fatihah itu bukan rukun, bukan wajib. Cuma kalau kita ada waktu, lebih baik kita baca. Karena itu adalah tadi sunnah di dalam salat yang harus kita lakukan. Makanya pas imam lagi salat, misalnya kalau salat zuhur atau salat asar, kita selesai Al-Fatihah, baiknya kita baca surat di rakaat pertama dan rakaat kedua. Cuman tadi kalau datang masbuknya, lebih bagus langsung baca Al-Fatihah. Doa tidak bisa ditinggalkan, surat juga bisa ditinggalkan.
Makanya di salat maghrib, salat isya, salat subuh baiknya adalah mendengar bacaan imam. Mendengar bacaan imam. Jangan kita sesudah imam baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah, habis baca Al-Fatihah kita baca surat sendiri. Ini salat sendiri namanya, bukan berjamaah. Seharusnya dengar imamnya. Jadi imam baca Al-Fatihah selesai, seperti yang kita bahas di awal, itu Al-Fatihah adalah rukun, bisa dibaca, bisa didengar imam kalau di salat yang dikeraskan suara. Makanya surat itu adalah kalau kita salat berjamaah, baiknya adalah kita mendengar imam. Mendengar imamnya yang lagi baca, apakah itu sepotong ayat dari surat atau satu surat yang kita tetap mendengar imam. Jemaah rahimakumullah taala, yang keenam al-jahru bil qira'ah lil imam. Sunnahnya adalah imam di salat maghrib dan salat isya dan salat subuh baiknya mengeraskan suara. Itu bukan rukun, itu bukan wajib, itu adalah sunnah. Jadi kalau ada imam yang diam begitu, yang kalau saya bilang subhanallah subhanallah, karena itu adalah sunnah. Ya, karena itu adalah sunnah. Makanya kita sendiri juga kalau salat maghrib, salat isya, salat subuh, baiknya suaranya juga dikeraskan. Ya. Jadi kalau salat, cuma jangan sampai tetangga dengar itu bacaannya. Cukup kita mendengar saja bacaan kita. Salat maghrib, salat subuh, salat isya dan salat subuh. Namanya sunnah, baiknya dilakukan. Walaupun kita salat sendiri boleh mengeraskan suaranya di salat yang dijaharkan bacaan. Ya. Jemaah rahimakumullah taala, qauli ghairil ma'mum ba'da at-tahmid wal samawati wa fil ard wa man syi'ta min syai'. Kemarin kita bahas i'tidal itu adalah rukun. Membaca sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd itu adalah sunnah muakkad atau wajib di dalam salat. Menambah bacaannya atau rabbighfirli abana sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Ya, kita katakan imam dan orang yang sendiri salatnya bacanya sami'allahu liman hamidah dan rabbana wa lakal hamd. Cuman kalau kita salat berjamaah makmum cukup rabbana walakal hamd, tidak perlu sami'allahu liman hamidah. Cuman kalau di dalam sunnah misalnya imam yang sudah bangkit dari rukuk, kita sudah baca rabbana walakal hamd, ternyata imam itu belum sujud, teruskan rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi wal samawati wa fil ard wa ma syi'ta min syai'. Itu adalah sunnah. Cuman kalau cukup kita mengucapkan rabbana walakal hamd, sudah termasuk memenuhi rukunnya dan memenuhi wajibnya. Yang kedelapan adalah mazada 'ala al-marra fi at-tasbih wal ruku'. Sama juga kita kemarin bahas subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, itu adalah sunnah muakkad, wajib dibaca di waktu rukuk dan waktu sujud. Cuman kalau wajibnya kita bilang cuma sekali, sunnahnya 3 kali. Ternyata imamnya itu belum bangkit dari sujudnya atau dari rukuknya, teruskan walaupun sampai 10 kali ada kesalahan. Makanya kata ulama wajibnya 1, sunnahnya 3, 10 itu lebih sempurna. Kalau salat sendiri, kalau salat berjamaah harus ikut. Jemaah rahimakumullah taala, ma zada 'ala
marrah fi tasbih sujud sama. Yang ke-9 sama seperti subhana rabbiyal azim, sama di waktu sujud subhana rabbiyal a'la. Terus yang ke-10 adalah azan 'ala marrah fi qawlihi baina sajdatayn rabbighfirli. Kita kemarin bahas wajibnya salat atau sunnah muakkad di dalam salat adalah cukup rabbighfirli antara dua sujud. Cuman kalau membaca lagi rabbighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni, bisa. Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini wahdini warzuqni. Itu ada dalilnya di dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau kita masih ada waktu untuk dibaca atau kita salat sendiri, atau salat sendiri. Jemaah rahimakumullah taala, yang terakhir adalah yang ke-11, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin bahas tentang at-tahiyyat, ya, at-tahiyyatu lillah was-salawat wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu adalah bacaan tahiyat. Di tahiyat terakhir adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Dua-duanya riwayatnya ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sunnah. Dilanjut dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ternyata Imam Ghazali lanjut dengan doa ini. Sangat bebas. Ya, bebas sesudah itu. Cuman kalau nggak sempat kita salawat kepada Nabi, sudah imam salam sudah selesai, salam aja sama. Cuma kita katakan kemarin, baiknya salamnya makmum itu mulai salamnya sesudah imam selesai dua-duanya, itu lebih baik. Yang kedua, untuk orang yang masbuk, mohon maaf, kalau sudah kita masbuk tinggal satu rakaat, tertinggal satu rakaat, baiknya kita itu berdiri ke rakaat itu sesudah imam selesai salamnya. Mohon maaf, kita kadang-kadang lihat baru imamnya assalamualaikum warahmatullah, masbuk itu udah berdiri. Bahaya itu, bahaya sekali. Lebih baik adalah tunggu sampai selesai baru kita berdiri untuk melanjutkan rakaatnya yang ketiga. Ya. Jemaah rahimakumullah taala, itu adalah 11 ya sunnah di dalam salat yang qauliyah, yang dibaca. Ya, yang dibaca. Kita buka kesempatan, mungkin ada yang bertanya di dalam sunnah yang qauliyah, silakan. Kalau ini berbeda bisa di sunnah fi'liyah, silakan. Doa kita apa terbatas ketika itu aja Ustaz? Saya baca yang alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran barakatuh, bagaimana kita Tingkat derajatnya seperti yang tadi saya baca. Baiknya yang pertama, Mufaraqah Allahumma ba'id baini wa bain khataaya. Kedua, subhanakallahumma wa bihamdika wa ta'ala tabarak ismika wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa anta. Yang ketiga adalah dari wajhatu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal
tiga-tiganya ada dalilnya, tiga-tiganya ada hadisnya. Itulah yang sering Rasulullah SAW baca dan mengganti kadang-kadang yang satu, kadang-kadang yang dua, kadang-kadang yang tiga. Baiknya hafal tiga-tiganya. Ada lagi Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, itu adalah Rasul selalu membaca di salat malam itu. Dibaca di salat itu perlu dihafal. Jangan cuma kita hafal satu. Karena gini, salat itu yang gak bisa dirubah atau gak bisa diganti cuma Al-Fatihah dan At-Tahiyyat. Kalau doa iftitah bisa, jadi kita sampaikan tiga. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, mulus samawati wa mulul ard wa mulu ma syi'ta min syai'in ba'd, ahli tsana wal majd wa kullana laka 'abd. Jadi ini semua ada bisa dibaca. Sama juga subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, walaupun ada wa bihamdi itu ada kelemahannya. Yang kedua adalah subuh kudus rabbul malaika wa ruh. Di dalam rukuk itu boleh. Di dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Ya, subhana rabbiyal a'la. Subhanallah wa rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subuh kudus rabbul malaika wa ruh. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Begitu juga ada Allahumma ighfir dhanbi diqqahu wa jallahu wa awwalahu wa akhirahu sirrahu wa alaniyatahu. Semua itu semua ada. Nanti ada di buku saya, nanti di akhir saya kasih itu semua zikir-zikirnya yang ada di salat itu semua ada. Itu buku termasuk khusyuk di dalam salat. Cuman semua zikir ruku'nya ada, zikir sujudnya ada, bacaan tambahan di tahiyat terakhir ada, iftitah semua ada. Jadi itu perlu kita dibaca dan juga dihafal. Itulah yang dikatakan ulama akan menjadi sebab untuk menghasilkan khusyuk di dalam salat. Jadi derajatnya tiga-tiganya sahih. Tiga-tiganya sahih. Cuman ada tambahan yang saya katakan seperti Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Dulu waktu kecil kita baca inni wajhatu kan, itu enggak ada inni. Enggak ada inni wajhatu. Baiknya itu adalah langsung wajhatu. Wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ada tambahan biasa itu qul inna salati, qul ini enggak ada. Ya, inna salati langsung inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi riwayat mana awal muslim sama dua-duanya ada. Cuman Al-Fatihah sama At-Tahiyyat gak bisa ditambah, gak bisa diganti. Ya, itu dua rukun yang gak bisa diganti. Jadi silakan saja yang mana yang hafal silakan saja. Ada 6 kalau nggak salah doa Iftitah itu ada sekitar 5. Cuman banyak dibaca atau 5, baca 2 dibaca di salat malam karena amal banyak. Jadi kalau baca di waktu salat berjamaah ya nggak akan keburu, makanya cari yang lebih pendek untuk bisa dibaca. Allah silakan. Waalaikumsalam. Sholat kadang-kadang kita akan was-was mengganggu setan, itu kita membaca doa ta'awuz itu sebelum di rakaat pertama sebelum baca bismillah. Apakah diperbolehkan? Begitu dengan rakaat yang kedua ataupun yang ketiga. Jadi membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitan
rajim itu di waktu datang gangguan syaitan. Mau di awal, mau rakaat kedua, mau rakaat ketiga, mau di akhir, mau berkali-kali boleh. Cuman kalau banyak artinya syaitannya lebih kuat. Enggak pergi-pergi syaitannya. Ya. Makanya kalau misalnya saya baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, ini sudah pikirannya enggak tahu kemana, berhenti Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bisyaitanir rajim 3 kali baru lanjut. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Jadi setiap datang gangguan syaitan baiknya dibaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau bisa 3 kali. Bukan di awal saja. Makanya kan kita tadi bahas disunahkan di rakaat pertama sebelum baca Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Ya Allah, silakan. Mulai tasmiyah itu apa? Dan bismillah. Terus di rakaat pertama sebelum baca Al-Fatihah itu baca bismillah. Setelah itu apa? Ketika ingin baca baca Quran lainnya, apakah harus Enggak. bisa langsung? Kalau misalnya saya jadi imam, misalnya saya baca Bismillahirrahmanirrahim, kita tadi bahas apakah disirkan atau dikeraskan. Ya. Baca Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai Al-Fatihah. Kalau mau baca ayat atau mau baca surat, enggak perlu dibaca Alhamdulillah, enggak perlu juga dibaca Bismillah. Walaupun di awal surat, kalau Bismillahirrahmanirrahim di surat itu adalah pembukaannya, bukan ayat dari surat itu. Karena coba nanti dilihat Al-Fatihah, dilihat surat misalnya Al-Duha. Apakah itu Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama surat Al-Duha? Bukan. Yang berbeda pendapat di antara ulama adalah apakah surah Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari Al-Fatihah? Karena ada mushaf Al-Quran itu ada yang ditulis Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat 1. Ada yang qiraah lain, ya kan, qiraah ada 10, ada 7 qiraah dan 10 qiraah itu. Di qiraat yang lain itu yang warsh itu adalah dia nggak ada Bismillah di dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim, dia nggak tulis 1. Dia itu adalah sama seperti surat yang lain. Yang menjadi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat di dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam surat An-Naml Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat. Di dalam surat yang lain itu adalah pembukaan surat. Ya, pembukaan surat. Makanya yang dikatakan Al-Fatihah itu 7 ayat adalah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah ketujuh. Itu perbedaan antara ya, silakan saja mau Bismillahirrahmanirrahim ayat atau 7 yang ayat. Nanti itu perlu pembahasan yang panjang, karena kalau kita sampaikan begitu kadang-kadang salah paham gitu. Jadi harus dijelaskan dengan detail. Jadi kalau di rakaat kedua ketika bangun dari sujud bisa langsung angkat. ya bisa juga. Cuman kalau tadi karena Bismillah itu adalah baiknya sunnahnya istiadat. Cuman a'udzubillahi minasyaitonir rajim cukup di rakaat yang pertama.
Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya tentang sujud sahwi, Ustaz. Bagaimana jika imam tidak sujud sahwi sebelum salam, tapi setelah salam dia sujud sahwi tapi tidak bersama makmum? Salahnya di mana, Bi? Sepemahaman saya kan seharusnya sujud sahwinya kan sebelum salam. Sujud sahwi itu adalah bisa karena ada 3 hal. Apakah melebihi, maksudnya melebihi rakaatnya, melebihi sujudnya, atau melebihi yang lain. Yang kedua, an-nuqsan. An-nuqsan itu apa? Mengurangi. Kadang-kadang salatnya ini 3 atau 4, itu perlu sujud sahwi. Yang ketiga adalah syak, ragu-ragu. Kapan kita sujudnya sebelum salam, kapan kita sesudah salam. Makanya kalau terjadi di imam itu salah, harus makmumnya mengucapkan subhanallah untuk peringatan kepada imam untuk ada salah, mengingatkan ada salah. Nggak boleh bicara, salah fatal salatnya kalau bicara. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW adalah kita mengucapkan subhanallah. Cuman kalau perempuan nggak boleh mengucapkan subhanallah, cukup dengan begini tangannya kalau perempuan. Makanya sekarang salahnya di mana? Kalau dia salahnya harus makmumnya diucapkan itu. Nah, memang apakah yang salah imam atau makmum? Imam kan. Cuman kita sebagai makmum harus diikuti. Cuman kalau misalnya contoh, sebelum kita bahas sujud sahwi, contoh misalnya orangnya melebihi rakaatnya, misalnya salat asar, ternyata seharusnya di rakaat pertama dia duduk, ternyata berdirinya. Baiknya kalau sudah berdiri ke atas, dia tidak boleh balik, diteruskan walaupun 5 rakaat. Nah, ini makmumnya dia punya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah ikut imam. Pilihan yang kedua adalah duduk sampai imam selesai, baru duduk tahiyat, baru salam bersama. Cuma tadi kasusnya dia nggak sujud sahwi, sesudah itu dia sujud sahwi. Selama dia nggak pindah ke tempat lainnya, itu nggak apa-apa. Cuman ini kita harus tahu, kalau sujud sahwi yang sebelum salam, artinya adalah karena ada kekurangan. Ya, ada kekurangan. Masih ingat nggak? Yang perlu sujud sahwi apa? Yang wajib salat. Ya. Kalau ternyata dia yang wajib salat dia tinggalkan, lupa, dan dia nggak sujud sahwi, salatnya nggak sah. Cuman kalau dia yang tinggalkan itu bukan wajib salat, cuman kerusakan yang terjadi di salat, itu sujud sahwi sesudah salat. Nah, itu nggak masalah walaupun sudah selesai salamnya, itu nggak masalah. Ini tergantung salahnya. Jadi kita bisa mengatakan itu sujud sahwi sebelum salam atau sesudah salam, itu adalah tergantung masalahnya. Saya kasih contoh. Misalnya kita tadi bilangkan sujud sahwi adalah diantaranya yang ketiga adalah ragu-ragu, ya, ragu-ragu. Jadi 2 hal berbeda. Kalau misalnya saya salat asar, saya ragu-ragu, ini 3 rakaat atau 4. Ini sering ya, pasti terjadi sering kadang-kadang. 3 atau 4, tinggal kita mengambil kepastiannya. Yang mana yang paling kuat, 3 atau 4? Ternyata nggak bisa 50-50. Kamu nggak memastikan ini 3 atau 4, ambil yang paling kecil dan teruskan rakaat berikutnya. Sebelum salam sujud sahwi. Karena tadi
Gak bisa memutuskan itu 3 atau 4. Akhirnya alternatifnya apa? Ambil yang paling kecil. Ya. Buka CCTV ternyata 4. Misalnya kalau ke tempat yang ada CCTV, itu adalah sujudnya sebelum salam. Cuma kalau sama kasusnya, cuma saya yakin 80% itu adalah 3. Saya lanjut rakaat keempat, tahiyat, salam, sesudah salam baru sujud. Karena di sini ada keyakinannya 80. Tadi cuma 50. Jadi artinya kalau 50 artinya rakaatnya kurang. Kalau 80 rakaatnya sudah pasti pas. Jadi maksudnya sujud sahwi yang sebelum salam adalah mengganti. Cuman kalau sujud sahwi sesudah salam itu adalah memenuhi yang kerusakan yang kecil yang terjadi. Cuman kalau kita lihat salatnya utuh, betul dilakukan semua seperti semula, seperti salatnya seperti biasa. Itulah bedanya sujud. Jadi kita bahas dia mungkin perlu 2 kali untuk membahas sujud. Allah Assalamualaikum. Apakah kalau kita lupa tasyahud awal kita bisa sujud sahwi sebelum salam? Ya sebelum salam. Karena tahiyat awal itu cuma gini Pak. Tahiyat awal itu ada posisinya. Kalau misalnya Bapak sudah berdiri di atas, jadi artinya saya pindah dari sunnah muakkad ke rukun. Saya nggak boleh balik. Walaupun semasjid semua teriak Subhanallah, Subhanallah, kalah imamnya, balik lagi. Kalau sudah berdiri, seperti berdirinya di waktu baca Fatihah. Cuman kalau baru bangkit, mau naik ke atas, ternyata dari belakang Subhanallah, balik lagi dan nggak ada sujud sahwi. Kan lakukan tahiyat enggak? Melakukan tahiyat. Yang tadi nggak melakukannya. Ya, artinya sujud sahwi itu adalah mengganti tahiyat. Apa hikmahnya sujud sahwi? Sekarang saya bertanya, yang mengganggu kita sambil lupa itu siapa? Setan. Makanya makin banyak sujud, makin setannya itu nangis. Sama seperti tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dia sebenarnya sakit gitu, pergi dia. Nah, cuman kita apakah balik lagi? Ini kelihatannya masih bisa diganggu lagi, balik lagi. Nah, makanya sebenarnya hikmahnya sujud sahwi yang pertama adalah memenuhi kekurangan, menutup kekurangan yang terjadi yang di dalamnya adalah sekali lagi yang sunnah yang muakkad atau wajib di dalam salat. Yang kedua itu adalah membiarkan setan itu nangis karena dia tadi. Makanya di dalam hadisnya setan berkata, "Umirtu bis-sujud fa'abaytu falyanam." Aku diperintahkan oleh Allah sujud, saya menolak, saya dapat neraka. Setannya bicara, setannya sendiri yang bicara. Dan anak Adam, mereka diperintahkan Allah untuk sujud, mereka sujud, mereka dapat surga. Makanya sujud itu kalau ada kegangguan setan, sujud aja. Itu setannya itu pergi gitu. Dan perginya dengan nangis, bukan pergi saja. Jadi artinya kita melakukan sujud sahwi untuk setan ini, biarkan dia misal juga. Walaupun saya ganggu, tetap mereka sujudnya. Itu hikmahnya sujud sahwi. Allah masih ada. Kalau nggak ada, cukup sampai di sini. Karena membahas sunnah yang di dalam salat yang gerakan itu juga lumayan, sekitar ada 13 ya. Itu semua di dalam gerakan. Kalau tadi di dalam baca. Mudah-mudahan silakan. Kalau baca tayamum
tetap ikut imam. Kalau saya selesaikan. Karena di dalam hadis itu bacaan imam, bacaan untuk makmum. Bacaan imam, bacaan untuk makmum kalau ternyata imam makmumnya belum selesaikan. Contoh, kalau kita masbuk, datang imamnya lagi ruku, kita ruku sama imam dan sempurna rukunya, kita dapat rakaatnya enggak? Dapat. Baca Al-Fatihah enggak? Siapa yang ganti Al-Fatihah kita? Imam. Sama. Siapa yang ganti sisa tahiyat belum selesai? Siapa? Imam. Cuman kita baca aja, nanti kita nggak tahu kemana-mana baru ingat ini Al-Fatihah, tahiyat belum baca. Nah, itu masalah. Cuman kalau ternyata imamnya selesai, kita belum selesai, berhenti ikuti. Cuman kita masih bisa lanjut kalau misalnya imamnya Assalamualaikum warahmatullahi, kita lanjut aja. Kecuali sudah Assalamualaikum warahmatullahi ya, udah berhenti. Itu lebih baik. Ya, lebih baik. Kenapa jangan ragu-ragu, saya belum selesai. Insya Allah imamnya akan tanggung jawabnya. Cuman begini, sama juga bacaan imamnya. Seperti yang kita sampaikan, kalau kita cukup mendengar bacaan imam Al-Fatihah, kita tidak baca Al-Fatihah. Kan ada dalil yang kita bahas kemarin. Kalau imamnya bacaannya kurang baik, baca. Kan kadang-kadang kita ketemu imam yang bacaannya kita lebih bagus bacaannya, misalnya kita baca. Jangan nggak baca, karena khawatir salatnya nggak sah, walaupun itu adalah tanggung jawab. Makanya imam itu harus bacaannya bagus, bukan hafalannya banyak, bacaannya kata Rasul. Imam itu syarat pertama adalah bacaannya bagus, benar. Jangan hancur-hancuran. Kalau hancur-hancuran itu, ya kita harus baca Al-Fatihah. Ya besok kita datang lagi lah ke masjid itu. Atau mazhab ulama sebagian katakan udah lebih bagus keluar dari salat itu, cuma jangan keluar langsung. Jadi bisa, jadi munfarid, jadi salat sendiri. Karena imamnya banyak, apalagi kalau imamnya, imamnya itu malah melanggar syarat. Di antaranya syarat salat itu apa? Menutup aurat. Ternyata imam pakai kaos, pas duduk tahiyatnya garisnya kelihatan. Itu salatnya nggak sah. Syaratnya sudah melanggar syarat, apalagi rukun. Syarat itu lebih bagus pindah, salatnya nggak usah ikuti. Atau lututnya ada lubang gitu, auratnya sudah kelihatan, nggak boleh. Itu boleh bisa, itu kita ketemu di rest area. Itu banyak orang kadang-kadang berani masuk jadi, padahal bagiannya enggak. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, berpakaian baiklah untuk waktu salat. Salat itu harus berpakaian ya. Makanya jangan sampai melanggar syarat. Itu salatnya total nggak sah, bukan rukun lagi, syarat. Di antaranya syarat salat yang pernah kita bahas adalah ya enggak menutup auratnya. Yang kita sering ketemu itu tadi, kaos yang pendek, duduk di tahiyat atau waktu sujud, waktu dua antara dua sujud kenyataannya kelihatan garisnya. Itu patut. Gak ada lagi kata ulama di situ. Ya, Allah Allah. Masih ada? Ya. Ya. Mengenai kebolehan membaca hamdalah ketika bersih dalam sholat itu bagaimana Ustaz? Nggak ada dalilnya. Jadi nggak perlu dibaca. Misalnya
cong gitu ya. Alhamdulillah. Apa menjawab salam itu isyarat. Misalnya saya berdiri, misalnya berdiri sudah nikah. Misalnya asli antum masuk assalamualaikum, jangan jawab. Cukup dengan isyarat ya. Tangan kanan ya. Tangan kanan. Itu cukup menjawab salam. Jadi nggak boleh bicara walaupun dudukan salam itu tinggi. Ya. Dudukan itu salam assalamualaikum itu dudukannya itu adalah tinggi. Allah Subhanahu wa taala yang langsung perintahkan Nabi Adam. Jadi itu dudukannya tinggi, cuma di dalam salat. Jadi cukup isyarat. Sama juga yang bersin alhamdulillah, walaupun itu adalah baik. Sama juga tiap imam baca ayat yang ada nama Nabi Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Atau di dalam ayat yang lain Muhammadur Rasulullah, enggak perlu Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena di dalam salat sudah ditentukan ya, bacaannya sudah ditentukan semua. Di dalam salat itu sudah ada semua ditentukan bacaannya dan gerakan. Jadi nggak boleh kita menambah apapun di luar kata-kata yang ada di dalam, kecuali di dalam salat sunnah kalau melewati ayat azab kita boleh a'udzubillahi minan nar. Kita melewati ayat surga Allahumma inni as'aluka al-jannah, itu boleh. Kata ulama lebih baik di dalam salat sunnah, misalnya seperti salat tarawih di Ramadan itu, kalau imam baca boleh kita sama juga seperti akhir surat Al-Fajr. Ya, akhir surat Al-Fajr itu kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu boleh dikatakan Allahumma inni as'aluka al-jannah. mau baca itu Ustaz. Mau, bukan imamnya, makmumnya dari imam juga boleh. Cuma selain kataan itu nggak ada. Alhamdulillah kalau bersih atau salam menjawab salam nggak akan selesai salat. Makanya itu kata-kata yang nggak boleh ditampakkan di salat karena itu adalah di luar salat. Allah Akbar. Sambil di sini masih ada? Oh masih ada. Ya silakan. Waalaikumsalam. Sekarang kita ke rest area nih ataupun di tempat publik lah, rest area ataupun stasiun. Nah kita kedapatan masbuk nih. Ternyata pas kita lihat imamnya misal dia pakai bajunya itu pas nih pas-pasan sama sini. Jadi ketika sujud kelihatan gitu ya bagian sini sampai bawah dari auratnya. Nah itu kita sebaiknya ikut dia atau bikin atau sendiri atau bikin baru gimana? Niat bisa dari jamaah itu seperti salat sendiri. Cuman harus ada niat di dalam hati, saya pisah dari salat dan mundur sedikit atau maju sedikit dan salat sendiri. Jangan ikutin lagi, salat sendiri itu lebih baik. Atau kalau udah masuk ternyata ini imamnya saya nggak nyaman kalau saya salat di belakang. Tunggu saja sampai selesai baru bikin salat. Dan nggak boleh dua salat di dalam satu masjid. Itu dilarang. Coba lihat di rest area, bukan dua, bisa tiga, bisa empat. Ya ini salat sendiri, ini salat sendiri, ini salat sendiri. Padahal dilarang. Dan kita ini kadang-kadang kita nggak mau salat di belakang orang yang safar, kepergian. Padahal orang yang mukim boleh di belakang orang yang safar. Orang yang safar boleh juga salat di belakang orang yang mukim. Cuma caranya yang beda. Misalnya, kalau imamnya yang safar, makmumnya itu lanjut. Terus sudah assalamualaikum lanjut.
Ya. Kalau ternyata imamnya yang mukim, yang safar itu gak bisa 2 rakaat, harus lanjut juga sampai 4 ikut imam. Ini kadang-kadang nggak paham. Saya tutuplah dengan cerita ini saya sendiri di rest area yang si Manggis itu. Saya sama anak keluar, ada rombongan bis. Saya berdiri di saf. Pas imamnya itu, ketua rombongannya bilang, "Bapak kenapa?" "Saya mau salat." "Oh nggak bisa." "Kenapa nggak bisa?" "Bapak kan bukan musafir." Saya bilang, "Nggak apa-apa, Bapak imam, nanti saya pas Bapak salam 2 rakaat, saya berdiri lanjut 2 rakaat lagi. Setelah zuhur betul-betul." "Oh kalau gitulah bapaknya jadi imam." Saya masuk jadi imam. "Udah berdiri sini Pak, saya akan salat mukim 4 rakaat. Jamaah semua ini harus ikut saya." "Oh nggak bisa." "Ya udah Bapak aja lah." Baru akhirnya dia jadi imam. Terus habis itu saya jelasin dan alhamdulillah dengan cara baik. Dia paham dan minta maaf. Jadi inilah agama harus kita. Jangan terlalu emosi, jangan terlalu marah, jangan sampai tinggalkan. Karena saya memandang orang ini nggak paham. Terus dia lanjut asar Pak. Pas lanjut asar langsung Allahu Akbar, gak ada iqamah salat. Padahal kalau kita safar harus pisah. Salat zuhur dengan salat asar atau maghrib dengan isya, apa yang memisahkan adalah iqamah salat. Dengan salat. Oh gitu Pak? Iya gitu. Saya nggak ngerti Pak. Ya kenapa tadi menawar nggak mau? Ya. Kalau saya ngerti, saya nggak bakalan diam dengan hal yang melanggar. Nggak bisa. Saya dosa. Saya ngerti. Harus saya kasih tahu. Nanti masalahnya terima nggak terima. Tadi saya tambah yang Bismillah itu. Saya khutbah Jumat di satu tempat umum rumah sakit. Saya lupa. Di belakang saya semua banyak orang awam. Saya baca langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ternyata pas saya salat 2 orang ikut saya. "Pak, tadi khutbahnya begini, salatnya begini." "Kenapa? Gak ada Bismillah," katanya. Akhirnya saya jelasin pelan-pelan. "Oh gitu Pak ya, saya baru tahu." Ya sama-sama lah. Makanya ilmu itu adalah penting sekali. Tadi kita jelaskan boleh Bismillahirrahmanirrahim, boleh disirkan. Ya. Allah SWT. Ya kan? Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan diberi ilmu untuk memperbaiki salat kita. Karena yang pertama dihisab adalah mudah-mudahan kita memenuhi rukunnya, wajibnya dan sunnahnya, dan kita masuk ke dalam syaratnya salatul sahih, salatnya. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم استغفروه الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم